Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini situasi lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar baik di jalur arteri dari Pancoran yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau ramai dan lancar di jalur flyover maupun tol dalam kota dari Tendean yang akan menuju Pancoran. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas di sana terpantau cukup lengang, baik dari exit tol Tangerang menuju Harmoni atau Cawang, begitupun lalu lintas di flyover dari Cawang yang akan menuju Grogol. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kembali normal. Kami himbau para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Untuk selanjutnya kita beralih ke kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur long weekend. Namun kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan bisa kita lihat bersama, saat ini antrian kendaraan sesekali terjadi saat akan memasuki gerbang tol, baik dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak maupun dari Puncak yang akan menuju Jakarta. Namun demikian, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi Anda yang akan menuju kawasan Ciawi, harap antisipasi banyaknya angkutan umum yang berhenti di median jalan untuk menaik turunkan penumpang, serta adanya terminal bayangan sehingga seringkali menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan kami informasikan untuk sistem rekayasa arus lalu lintas dengan one way ataupun satu arah bersifat situasional. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana saat ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, baik dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju Kota Malang maupun arah sebaliknya. Namun perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Perlu diketahui bahwa Simpang PDAM ini merupakan jalur penghubung antara Surabaya dengan Kota Malang, sehingga perlu diantisipasi banyaknya kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer ataupun bus antar provinsi yang melintas di kawasan ini. Dan antisipasi pula adanya pertemuan arus kendaraan bagi kendaraan yang akan menuju arah Blimbi. Untuk itu bagi Anda yang akan menuju ke Jalan Soekarno-Hatta, Anda dapat menggunakan lajur kiri. Kemudian harap antisipasi di sepanjang jalur Blimbi banyak kendaraan yang parkir di kedua sisi jalan, dikarenakan di sepanjang jalur tersebut merupakan kawasan showroom mobil. Untuk itu kami menghimbau para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan kami untuk menginformasikan kepada Anda ataupun menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu perhatikan patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Polisi wanita Polda Nusa Tenggara Barat mengikuti tatap muka dengan Ibu Asuh Polwan Nyonya Sinta Hadi Gunawan di Ballroom Hotel Lombok Raya, Kota Mataram. Kegiatan yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat motivasi kerja ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, salam presisi. Bersama saya Bribtu Agatha, pada pagi hari ini seluruh
Polwan Polda Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan tatap muka bersama Ibu Asuh Polwan Polda Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram. Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai kegiatan tatap muka yang dilaksanakan para polisi wanita Polda Nusa Tenggara Barat bersama ibu asuh mereka, Nyonya Sinta Hadi Gunawan. Bertempat di Ballroom Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, acara dihadiri seluruh personel Polwan dari satuan kerja maupun satuan wilayah di lingkungan Polres jajaran Polda NTB. Dalam kegiatan yang bertujuan mempererat silaturahmi dan memperkuat motivasi kerja ini, hadir pula sejumlah pejabat tinggi Polda NTB, turut mendampingi Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Karo SDM Polda NTB, Kombes Pol Idewa Made Adnyana, yang juga merupakan pembina Polwan Polda NTB, serta Kabid Propam Polda NTB, Kombes Pol Dedi Darmawansyah selaku pengawas personel Polwan. Ketua Ranting Bayangkari se-daerah NTB juga turut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut. Dalam sambutannya, Nyonya Sinta Hadi Gunawan memberikan pesan inspiratif kepada seluruh Polwan yang hadir. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta peran aktif Polwan dalam membangun citra positif Polri di tengah masyarakat. Menurut Nyonya Sinta, Polwan memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai teladan. Acara juga diisi dengan sesi dialog terbuka di mana para Polwan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman mereka dalam bertugas. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan emosional serta membangun komunikasi yang harmonis antara Polwan dan pembina maupun pengawas mereka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Bribtu Agatha, salam presisi. Anggota Polres Lamongan Ibda Purnomo kini terkenal lantaran mewakafkan diri untuk membantu menyembuhkan para orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia tidak hanya menerima pasien ODGJ yang diserahkan anggota keluarga, namun Ibda Purnomo juga memungut para ODGJ yang terlantar atau menggelandang di jalanan. Ibda Purnomo juga menjemput bola untuk setiap informasi yang membutuhkan bantuannya. Tidak hanya ODGJ laki-laki, Ibda Purnomo juga menampung ODGJ perempuan. Dalam praktiknya, ratusan ODGJ pria dan wanita ini dibedakan tempatnya. Hingga saat ini terdapat 208 pasien ODGJ yang dirawat di pondok rehabilitasi. Ibda Purnomo di bawah Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Untuk memanusiakan para pasien yang dirawatnya, Ibda Purnomo kini menambah fasilitas khusus untuk pasien putri dengan membangun wisma rehabilitasi khusus putri. Dan untuk mengenal lebih dekat sosok polisi baik asal Lamongan ini, kami telah terhubung dengan Ibda Purnomo di kediamannya di Lamongan, Jawa Timur. Selamat siang, Ibda Purnomo. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Baik, Bapak, bagaimana awal mulanya Bapak bisa merawat ratusan pasien ODGJ ini? Jadi awal mulanya kami selaku anggota kepolisian yang ditugaskan sebagai anggota Babin Kamtibmas, kami ada dan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Di saat kami berangkat dinas, kami menemukan orang-orang dengan gangguan jiwa yang pada saat itu kami menemukan 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan, yang mana untuk perempuan itu tidak menggunakan baju. Sehingga pada saat pertama kali ketemu itu kami kasih baju ini, kaos dalam ini kami pakaikan, biar tidak terlihat tidak menggunakan baju. Setelah itu kami bawa pulang. Dan kegiatan itu alhamdulillah sekarang banyak sekali yang mendukung, dan alhamdulillah per hari ini ada 293 pasien laki dan perempuan yang tinggal satu atap bersama kami. Baik Bapak, di sini terlihat para ODGJ juga melaksanakan ibadah sholat duha. Ini bagaimana mengajarkan kepada para pasien ODGJ untuk melakukan ibadah? Ya, jadi di tempat kami, kenapa kami sebut pondok rehabilitasi mental? Karena kami merangkul mereka bukan hanya menggunakan obat medis, namun kami yakin bahwasannya dengan melakukan pendekatan-pendekatan keagamaan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik,
hasilnya mungkin lebih jauh maksimal. Jadi kalau mohon maaf kalau mungkin di rumah sakit, mungkin pasien hanya dibekali dengan obat medis, namun kalau di tempat kami, untuk pasien muslim, kami ajarkan untuk mengaji, kami wajibkan untuk mengikuti sholat berjamaah, 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Contoh kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud dan sholat hajat itu kami lakukan rutin. Dan untuk sebagai tambahannya, kami juga siapkan tim ruhya, kami siapkan tim ngaji, itu sehari 3 kali pelaksanaan ngajinya. Yang pertama sore hari itu mereka boleh ngaji, dan kalau yang mau mengaji kami kasih bonus roti. Untuk pasien wajib ngaji itu kami lakukan setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat isya. Dan untuk setelah melaksanakan sholat ibadah subuh, mereka wajib mengaji 1 ayat untuk setiap pasien yang kami rawat di yayasan ini. Baik Bapak, kemudian selain pembekalan mental, ini para pasien ODGJ juga diberikan medikasi atau obat-obatan. Dapat dijelaskan bagaimana proses perhatian medis yang diberikan kepada mereka? Alhamdulillah dari jajaran Bapak Kapolres Lamongan, Bapak Kapolda Jawa Timur, bahkan langsung dari Bapak Kapolri, kami dapat fasilitas dokter dari Polres Lamongan melakukan kunjungan kerja di tempat kami, dan alhamdulillah atas dukungan dari pemerintah Kabupaten Lamongan, kami juga menyiapkan dokter spesialis yang mana melakukan kunjungan 2 minggu sekali. Jadi yayasan kami sekarang sudah legal, yayasan kami sudah berjalan hampir 7 tahun, dan kami dinaungi dinas sosial, karena kami bukan hanya merawat orang-orang dengan gangguan jiwa, namun kami juga merawat orang-orang terlantar, anak-anak jalanan, yang mana di saat kami temukan mereka belum stabil, belum ketemu keluarganya, namun setelah kami rawat, mereka bisa kita ajak komunikasi, sehingga banyak dari mereka yang kembali ke keluarganya. Namun banyak juga yang sengaja keluarga enggan menerima kembali. Contohnya hari ini kami menemukan 3 orang terlantar, namun setelah ketemu dengan keluarganya ternyata keluarganya enggan menerima merawat karena dinyatakan orang yang kami temukan itu orang dengan gangguan jiwa dan dianggap membahayakan, sehingga keluarga memberikan informasi ke kami bahwasanya jangan diantar pulang Pak Purnomo, mending dirawat di tempatnya Pak Purnomo aja sampai sehat dan pulih. Baik Bapak, selain perhatian medis dan pembekalan mental kepada para anak-anak dan pasien ODGJ di sana, ini juga terlihat Pak Purnomo melakukan kegiatan makan bersama, bahkan sesekali menyuapi langsung para pasien ODGJ tersebut. Boleh dijelaskan terkait momen kedekatan ini? Ya, jadi alhamdulillah banyak orang tua yang kami temukan di jalan, yang mana mereka tidak dihiraukan dari keluarganya, sehingga mereka perlu perhatian khusus. Jadi seandainya kami melihat pasien-pasien kami yang belum stabil, memang di saat longgar, di saat kami sedang tidak berdinas, kami sendiri yang langsung menyuapi. Kenapa kok begitu? Karena kami kepingin kedekatan hati kami dengan mereka. Kami tinggal satu atap, Mbak. Dan alhamdulillah mereka nurut kalau dengan kami. Kami arahkan segala macam nurut. Dan itu semua salah satu cara yang kami lakukan agar kami dekat dengan pasien. Dan pasien menganggap kami sebagai anaknya, sebagai keluarga, bukan sebagai orang lain. Baik Bapak, dari pengalaman Bapak Purnomo melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini, Bapak sendiri juga bercita-cita mendirikan pesantren, betul ya? Boleh dijelaskan mengenai hal ini? Ya, jadi alhamdulillah, insya Allah kami akan mendirikan sebuah pesantren terbesar khusus orang dengan gangguan jiwa. Yang mana saat ini kami baru bangun 1 lantai dan kapasitasnya mungkin bisa menampung 1.000. Kenapa kok pesantren? Karena kami kepingin di saat orang tua yang nggak ketemu anaknya, di saat banyak anak-anak terlantar atau orang-orang yang sengaja ditelantarkan, kami kembalikan lagi, kami latih mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan di sini bahwasannya kami juga merawat orang-orang terlantar dari agama manapun, dari agama yang lain, tidak hanya dari muslim.
Kenapa kami sebut pesantren? Karena pesantren itu kayaknya adem, Mbak. Mudah-mudahan kegiatan baik ini tidak hanya medisnya, namun keagamaan juga. Dan kami mohon doanya, insya Allah di tahun ini kami juga akan membangun masjid, yang mana masjid itu kami khususkan untuk ratusan pasien, namun juga bisa digunakan oleh warga sekitar tempat tinggal kami. Baik Bapak, dengan tujuan Bapak yang mulia ini mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait kecintaan atau kepedulian terhadap rekan-rekan ODGJ. Buat masyarakat semuanya, Allah masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan berbuat baik itu adalah melatih diri kita berbuat ikhlas kepada siapapun, meskipun dengan orang gangguan jiwa. Banyak kita menemukan orang dengan gangguan jiwa yang mereka mengambil makan, kadang tidak menggunakan baju. Namun kalau kita mau peduli dengan mereka, memberikan sebungkus nasi, sebotol air minum atau baju, mudah-mudahan kebaikan itu dibalas dengan sebaik-baik kebaikan. Lakukan hal yang baik, mudah-mudahan berkah barokah untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibda Purno telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, pemirsa tetaplah bersama kami.